Shalom, berjumpa kembali di dalam Suara Pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Banyumanik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama dan yang kedua. Di situ dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Di dalam sebuah cerita Babel itu ada cerita tentang gajah yang mengalami kesepian. Pada saat gajah mengalami kesepian, dia pengen berteman dengan binatang-binatang atau hewan-hewan yang lainnya. Ada monyet, ada kelinci, ada burung, ada macam-macam binatang. Tetapi karena perawakan gajah yang begitu besar sehingga membuat binatang-binatang yang lainnya itu pada ketakutan. Lalu suatu saat itu ada harimau yang akan memangsa binatang-binatang yang kecil-kecil ini, monyet, kelinci, mungkin ada burung dan sebagainya. Dan akhirnya dari peristiwa itu gajah muncul sebagai sang pahlawan. Akhirnya dia membela, akhirnya menghajar daripada harimau tersebut. Akhirnya harimau lari dan pergi. Dari peristiwa tersebut akhirnya binatang-binatang yang kecil-kecil tadi mengucapkan terima kasih pada gajah dan siap untuk menjadi temannya, untuk bisa bersama-sama bermain bersama-sama, sehingga mereka bisa mengalami sukacita bersama-sama. Nah, dari cerita ini kita bisa perhatikan naluri kepemimpinan itu senantiasa ada dan merupakan sebuah ketetapan yang daripada Allah sendiri. Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada setiap kita agar kita bisa taat, patuh terhadap pemimpin kita, baik itu di dalam pemerintahan maupun juga di dalam gereja. Karena mau nggak mau itu merupakan ketetapan yang daripada Tuhan. Tidak ada seorang pemimpin yang tidak ditetapkan oleh Tuhan dan ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau orang Jawa itu dulu kalau di daerah kami itu ada pilihan kepala desa, ya itu biasanya kalau sebelum malam pemilihan itu biasanya mereka itu menunggu namanya wahyu, ya. Katanya ada sinar yang kira-kira mau jatuh kemana, dan orang yang memang ditetapkan mendapatkan wahyu biasanya itu akan menang di dalam pemilihan kepala desa. Dari sini saya bisa merenungkan ternyata kepemimpinan jika tidak dikehendaki oleh Tuhan, jadi itu semua nggak akan pernah terjadi. Baik itu yang baik ataupun juga yang tidak baik, semuanya di dalam koridor bagian rancangan Tuhan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita mentaati setiap pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, baik di dalam kepemerintahan, baik juga di dalam kerohanian ataupun juga gereja. Karena para pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan selalu berpikir buat kita untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menghargai. Bukan saja menghargai terhadap
keputusan Tuhan, tetapi terlebih kita menghargai Tuhan yang sudah menetapkan dan menentukan semuanya itu. Karena pada saat kita betul-betul mentaati apa yang ditetapkan oleh Tuhan, maka di situ dikatakan berkat Tuhan juga akan dicurahkan. Tetapi pada saat kita melawan, maka kita pun juga secara tidak langsung akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Saya masih ingat di beberapa gereja Salmasih khususnya pada saat ada orang yang terlibat untuk bisa dikatakan penggulingan hamba-hamba Tuhan, baik yang kita kenal, kita tahu di Dr. Cipto pada waktu itu hamba Tuhan itu diturunkan, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya ternyata dia berhadapan dengan Tuhan sendiri. Pelayanannya ada yang tidak berkembang sama sekali dan pecah, dan selalu kaitannya dengan permasalahan-permasalahan. Dan ada juga seorang pengusaha yang sangat terkenal secara manusiawi, itu nggak mungkin dia akan bangkrut, tetapi dari beberapa perusahaan yang ada semuanya belum pikat, semuanya habis ludes. Oleh karena itu mari kita berhati-hati terhadap apa yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan saja kita hanya berpikir secara emosional, tetapi marilah kita betul-betul taat terhadap apa yang ditetapkan Tuhan. Karena pada saat kita memiliki ketaatan di dalamnya, maka di situ Tuhan juga akan memberkati kita. Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan kita. Bahkan juga Tuhan akan memberikan kesuksesan. Sehingga di ayat yang kedua dikatakan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi pada saat kita melawan pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan, artinya kita juga berhubungan dengan Tuhan sendiri. Lakukan yang terbaik, maka Tuhan pun juga akan memberkati di dalam kehidupan kita. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.